Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Amelia Nurmanita, NPM 1212020058, Prodi Akuntansi Universitas CFC. Kali ini saya ingin mempraktikkan bagaimana caranya menghitung statistik parametrik uji ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Perbedaan uji beda dengan uji ANOVA. Uji beda jumlah sampel yang digunakan 1 atau maksimal 2 sampel. Sedangkan uji ANOVA, jumlah sampel yang digunakan lebih dari 2. Uji ANOVA dibagi menjadi 2. Yang pertama ada one-way ANOVA atau ANOVA satu arah. Yang kedua ada two-way ANOVA atau ANOVA dua arah. One-way ANOVA atau uji ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Di sini ada contoh kasusnya. Mahasiswa FKIRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai merek obat yang diminum. Yaitu yang pertama ada kelompok pasien 1, pasien peminum obat merek X. Yang kedua ada kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y. Yang ketiga ada kelompok pasien 3, pasien peminum obat merek Z. Di sini ada hipotesis dan kriterianya. Hipotesisnya, yang pertama ada H0, rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, B, dan C adalah sama. Yang kedua ada HA atau H1, rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, B, dan C adalah tidak sama atau ada perbedaan. Nah, di sini ada kriterianya. Apabila signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima dan H-nya ditolak. Sedangkan apabila signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Di sini ada menguji kesamaan varian uji homogenitas pada tabel Test Homogeneity of Variance. Nah, jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut memiliki varians yang sama. Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Di sini ada post hoc test. Post hoc test ini cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Nah, tanda bintang ini menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Langsung saja ke SPSS-nya. Klik File, Open, Data. Jangan lupa file of type-nya diganti jadi Excel. Data uji ANOVA satu arah. Nah, di sini datanya sudah muncul. Karena di sini datanya berupa desimal, kita akan mengubahnya desimalnya menjadi 0 agar data tersebut dapat mudah dianalisis. Oke. Klik Analyze. Compare means one-way ANOVA. Tekanan darahnya dipindahin ke depend list, sedangkan yang kelompoknya kita pindahkan ke faktor. Klik Post Hoc. Kita checklist yang 2K. Continue. Klik Option. Checklist yang deskriptif dan homogeneity of variant test. Continue. Klik OK. Nah, di sini datanya sudah muncul. Di sini ada tabel deskriptif. Jumlah data kelompok pasien 1, 2, dan 3.
ternyata memiliki jumlah data yang sama, yaitu masing-masing memiliki 7. Untuk rata-ratanya, kelompok pasien 1 dan kelompok pasien 2 memiliki rata-rata yang sama, yaitu 125,00. Sedangkan kelompok pasien ketiga, rata-ratanya yaitu 152,14. Di sini ada test of homogeneity of variance. Signifikannya 0,708, yang artinya ia lebih besar daripada 0,05. Nah, jika signifikannya ini lebih besar daripada 0,05, maka variansnya ini sama. Sebaliknya, jika signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka variansnya ini berbeda. Karena di sini 0,708 artinya ia lebih besar. Nah, yang artinya sama atau H0 diterima. Karena sama, kita dapat melanjutkan ke analisis berikutnya. Di sini ada catatannya. Jika variansnya berbeda namun sampelnya sama, atau sebaliknya variansnya sama tapi sampelnya berbeda, itu masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalkan variansnya itu beda, sampelnya juga beda, itu tidak dapat melanjutkan analisis ke berikutnya. Oke, berikutnya ada ANOVA. Di sini signifikannya 0,001, yang artinya dia lebih kecil daripada 0,05. Jika lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut berbeda. Sebaliknya, jika signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut sama. Karena di sini lebih kecil, maka ini memiliki perbedaan. Di sini ada post hoc test. Post hoc test ini untuk mengetahui variabel mana saja yang mempunyai perbedaan signifikan. Nah, di sini ada catatannya. Kalau pada simbol bintang ini artinya ia memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, kelompok pasien 1 dengan kelompok pasien 2, ia ini di sini 0,00 dan tidak memiliki bintang, yang artinya ia tidak memiliki perbedaan. Sedangkan kelompok pasien 1 dengan kelompok pasien 3 ini memiliki bintang, yang artinya ia memiliki perbedaan. Perbedaannya itu min 27,143. Kelompok pasien 2 dengan kelompok pasien 1 ini sama, tidak memiliki perbedaan. Sedangkan kelompok pasien 2 dengan kelompok pasien 3, ia memiliki perbedaan sebesar min 27,143. Kelompok pasien 3 dengan kelompok pasien 1 memiliki perbedaan, yaitu 27,143. Dan kelompok pasien 3 dengan kelompok pasien 2, ia memiliki perbedaan juga, yaitu 32,143. Selanjutnya ada homogeneous subset. Nah, di sini jumlah datanya sama. Kelompok pasien 1, 2, dan kelompok pasien 3 ini memiliki jumlah data yang sama, yaitu masing-masing 7. Nah, di sini datanya ini satu tabel. Kelompok pasien 1 dengan kelompok pasien 2 ini jumlah datanya satu tabel, yang artinya dia tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan kelompok pasien ketiga ini dia di tabel yang berbeda, yang artinya dia memiliki perbedaan. Oke, selanjutnya kita ke two-way ANOVA. Uji ANOVA dua arah adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Langsung saja kita open file, open data.
two-way ANOVA. Di sini datanya sudah muncul. Klik Analyze. Kita ke General Linear Model yang univariate. Nah, depend variabelnya kita masukkan yang ujian. Sedangkan yang fixed faktornya gender dan pendidikan. Di sini plots-nya kita yang horizontal ini masukkan gender, separate-nya kita masukkan yang pendidikan. Kalau sudah, klik add, continue, post hoc-nya kita masukkan yang pendidikan. Jangan lupa checklist 2K. Kalau sudah continue, kita klik option, pindahkan faktor yang di sini ke display name. Jangan lupa checklist deskriptif dan homogeneity test. Kalau sudah klik continue, klik OK. Nah, datanya sudah muncul. Di sini ada gender laki-laki berjumlah 18, gender perempuannya 22, pendidikan SMP-nya jumlahnya 8, pendidikan SMA-nya 20, pendidikan S1-nya 12. Deskriptif statistiknya, laki-laki SMP-nya memiliki rata-rata 32,43, laki-laki SMA-nya 46,60, laki-laki S1-nya 77,183, untuk perempuan SMP-nya 68,00, perempuan SMA-nya 65,13, dan yang terakhir perempuan S1-nya 69,67. Selanjutnya ada tabel. Sini ada signifikannya 0,527 yang artinya dia lebih besar daripada 0,05, artinya variansinya sama. Sebaliknya, kalau misalkan signifikannya di sini lebih kecil daripada 0,05, ia artinya memiliki perbedaan. Kalau di sini lebih besar, artinya sama, kita dapat melanjutkannya ke analisis berikutnya. Di sini ada test of between subject effect. Di sini ada corrected model, signifikannya 0,000, yang artinya signifikannya ini lebih kecil daripada 0,05. Maka data tersebut ini valid. Sedangkan sebaliknya, jika signifikannya lebih besar daripada 0,05, ia datanya itu tidak valid. Nah, di sini selanjutnya ada gender pendidikan, gender interaction pendidikan. Untuk gendernya signifikannya 0,005, pendidikannya 0,000, gender interaction pendidikannya 0,003. Nah, dari ketiganya ini signifikannya ini terlihat lebih kecil daripada 0,005, yang artinya berpengaruh terhadap nilai. Untuk gendernya ini dia berpengaruh terhadap nilai, pendidikannya ini berpengaruh, dan yang terakhir gender interaction pendidikannya ini berpengaruh juga. Karena ia lebih kecil daripada 0,05. Kalau misalkan dia lebih besar daripada 0,05, ia itu tidak dapat berpengaruh. Selanjutnya kita ke post hoc test lagi. Nah, post hoc test ini ia untuk mengetahui variabel mana saja yang mempunyai perbedaan signifikan. SMP ke SMA, ia memiliki perbedaan yang signifikan sebesar min 23,63, SMP ke S1 memiliki perbedaan juga sebesar min 36,88, SMA ke SMP-nya memiliki perbedaan sebesar 23,63, SMA ke S1-nya memiliki perbedaan min 13,25, S1 ke SMP ini
memiliki perbedaan 36,88, S1 dengan SMA juga memiliki perbedaan 13,25. Di sini terlihat semuanya ada bintang, maka ia memiliki perbedaan. Selanjutnya kita ke homogeneous subset. Nah, di sini jumlah data SMP-nya 8, SMA-nya 20, S1-nya 12. Di sini untuk datanya ini berada di tabel yang berbeda, artinya ia memiliki perbedaan yang signifikan. Kalau misalkan ia berada di tabel yang sama, berarti dia tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke, sekian untuk praktek hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.